A. Ini tadi bukan A shot ya. High angle namanya, di angle. Jadi kita mengambil gambar itu di angle dengan menggunakan kamera. Di angle itu pada saat kamera itu kita pegang, itu namanya di angle. Itu mengangle kamera namanya. Tapi kalau kita gunakan tripod yang ada dudukannya kayak begini, itu namanya statis, ambil gambar statis. Kalau ini angle kamera. Nah, kita angle ya kameranya pada saat Pak Bupati lagi berbicara di podium. Jadi angle kameranya itu etika pengambilan gambar itu ada namanya high angle, terus A angle. Apa A? A itu apa? A bahasa Inggrisnya A, mata. Berarti pengambilan gambar sejajar, ya sejajar mata. Ada lagi namanya low angle. Jadi ngambil angle-nya itu kita angle lagi agak ke bawah dikit. Nah, gitu. Jadi ini. Sekarang Pak Bupati lagi bicara di podiumnya, di Pak Bupati. Nah, Anda datang tiba-tiba di tempat ini. Kira-kira kalau Sabila mengambil gambarnya Pak Bupati, di sini anunya, ini kepalanya, ini anggap ini hidungnya. Nah, Sabila ini datang agak ke sini sedikit. Agak ke sini sedikit ya. Anda ada posisi kameranya di sini. Ini kepalanya, ini hidungnya, ini agak mulutnya. Sabila tiba-tiba datang, mungkin ada podium apa namanya begitu dah, agak tinggi begitu. Sabila tiba-tiba datang langsung di atas sini. Berarti Sabila mengambil posisi apa tadi? High. Artinya Sabila itu dari atas, ngambilnya ke bawah. High. Tiba-tiba Sabila datang, mungkin di sini ada begitu tuh. Tapi datang di sini posisi ini. Ini namanya A. Tapi mungkin di sini agak, karena Pak Bupati seorang pejabat, dia agak ke atas. Kita ada di sini. Nah, agak low. Nah, pada saat posisi seperti ini Pak Bupati itu kan agak hitam kulitnya kan. Nah, jadi misi seorang jurnalis itu bagaimana mengambil gambar terbaik sebaik mungkin. Jangan orang sudah naguri dikasih diafragmanya itu tambah gelap, tambah naguri kan bisa. Jadi kita mengambil gambar itu semuanya terbaik. Sesuaikan dia punya aparat. Oh, Pak Bupati ini agak naguri ya. Kalau bisa supaya Pak Bupati ini kelihatan ganteng gitu. Saya coba naikkan sedikit dia punya. Jadi di kamera modern sekarang ini itu bisa diperganteng manusia. Ya, HP ini ada lengkap. Tapi tidak juga kelihatan gitu kan. Minimal DP kulit itu agak kasih. Nah, cerah. Nah, ini. Ya, dia punya kalau kita menggunakan tustel itu yang foto yang DSLR itu istilahnya itu diafragma. Tapi kalau di kamera studio sana iris itu diafragma juga, cuma istilah di studio itu iris itu kita bisa buka tutup, bisa kita gelapin sedikit, bisa kita kasih cerah gitu. Nah, ini Pak Bupati posisinya. Nah, menurut Sabila atau si siapa namanya, Windy, menurut Windy, cocoknya kalau Pak Bupati di sini, Sabila cocoknya ambil gambar high angle, low angle, atau wide angle. Podiumnya tinggi tidak? Nah, ini Low. kan suruh pilih. Nah, suruh pilih, Om Tiro suruh pilih yang high atau yang A angle atau yang low angle. Low shot. Oh, low angle ya, oke. Sekarang sebenarnya ini Sabila ini bukan di sini ya, agak jauh ini. Sebenarnya agak di sini. Walaupun di sini ada audiens banyak, tapi Sabila ini ada di sini. Nah, ini namanya etika pengambilan gambar Sabila. Kalau kau
mengambil gambar posisi seperti ini, berarti kau lagi berada di bawah hidungnya Pak Bupati, ya enggak? Nah, lantas kau melakukan shoot di bawah hidung mancungnya Pak Bupati, apa yang terjadi? Hah? Kira-kira apa yang terjadi? Ya? Nah, begitu juga kalau kita menggunakan high angle, di Pak Bupati kok orang yang harus dihormati, tapi pada saat kelihatan di layar televisi, Pak Bupati jadi kelihatan tenggelam. Akhirnya Pak Bupati itu tidak ada harga dirinya kan begitu. Jadi ceritanya kan ini, bagaimana jurnalis itu mengambil gambar terbaik, tercantik, semuanya bagus. Nah, posisi yang bagus itu adalah A angle, karena itu tadi kita mengambil gambar terbaik. Kita ambil low angle, takutnya ada hidungnya Pak Bupati nanti nampak di layar televisi gimana? Karena kita ngambil dari bawah. Apalagi Pak Bupati segini saja kita sih. Dekat sekali. Tadi kan komposisi apa tadi? Medium. So, coba anggaplah kau sini. Kalau kau agak di atas sini, saya di sini. Gimana sih? Ya kan? Kau di atas sini, Om Tiro di sini ngambil. Padahal hidungmu kan tidak ke bawah. Kan? Tidak mungkin. Nah, kita menggunakan enggak. Ini lagi live YouTube. Oke, apalagi ini Mojo ya, Mojo. Ini mobile jurnalis ya. Jadi ambil gambar itu jangan malas, karena banyak orang ini mau seorang jurnalis tidak dipakai. Yang penting jangan menginjak kakinya orang. Pokoknya bergerak. Permisi Pak, saya mau lihat begitu. Pasti orang kasih. Oh, ini aneh. Oh, apalagi kasih lihat begini. Oh, dari Metro TV. Silakan Pak, silakan. Gitu. Oh, dari TVRI. Ya, silakan Pak. Pasti dipersilakan. Jadi harus bergerak. Ini sudah habis ini. Tapi sudah ada gambaran toh. Nanti kau kasih tahu kan nanti teman. Apa Om Tiro tidak ada waktu nih masih. Oke, gambaran kedua. Ini masih di mana tadi? Mana tadi? Saya lupa. Ini full shot. Ya, ambil gambar ya. Jadi kita ngambil gambar ini, anggap ini di sini ada narasumber toh, atau apa ya? Anggaplah kayak perpisahan sekolah SMP. Kan ada di ruangan kan begitu. Jadi ini kalau kita ngambil gambar itu, misalnya ini audiens kan di sini. Sini kursinya. Sini. Di sini jurnalis lewat, melihat sini atau melihat sini. Jadi kalau kita mau ngambil gambar itu, orang lagi duduk begitu toh, persap gitu. Jadi ada namanya posisi pengambilan gambar itu, kita ngambil gambar itu group shot. Group shot itu bisa 5 orang, bisa 3 orang, ya, atau bisa 2 orang. Group shot. Ambil gambar group shot. Atau 3 orang, itu group shot. Misalnya ini tuh kursi.
Yang jelas jangan terpotong. Ambil 3 orangnya. Tadi kalau kita ambil medium, ini medium ya. Ini medium short, medium short. Pada saat kita ngambil medium short ini, ambillah dengan ini medium short ini. Ada namanya frame, headroom di sini. Kalau yang di atas itu, ini televisi ya. Ini headroomnya ini. Jadi batas rambutnya kepala itu di sini. Jadi kepala kita itu, barangnya dipakai. Untuk gambar itu di sini. Yang pernah Vario aja. Pernah boleh kan? Oke. Good. Habis. Ayo, oke. Headroom. Jadi jangan potong kepalanya. Tuh. Terus ada namanya frame di sini. Ambil gambar. Coba pinjam dulu kamera. Coba siapa namanya? Ini agak ke dekat sini. Nanti kau ajarkan ya. Windy duduk situ. Windy duduk. Nanti si Ana lihat. Ya, oke. Kemana kamera? Iya, itu ya. Anggaplah sebagai pembawa acaranya. Ini. Karena dia membawa acara. Ini adalah punggung. Ini headroom dulu ya, headroomnya. Ini frame-nya ini nggak apa-apa ini frame-nya karena dia menghadap ke sini. Jadi dia posisinya adalah punggung. Ini frame-nya seperti ini. Jadi tidak begini. Ini karena dia membawa acara. Ini terlalu angkat. Tapi sebenarnya agak medium ini. Oke. Udah. Begini. Jadi ini locking room. Karena kau membawa acara, maka harus ada locking room. Ini headroomnya ya. Jadi tidak kepotong ini kepalamu. Ada jaraknya. Ini locking room. Locking room itu jarak penglihatan, jarak lihat. Ya kan? Bagus penglihatan itu. Jadi tidak di tengah. Kecuali kalau dia ambil dulu. Di locking room. Nanti dibukakan di internet. Jadi ini semua komputer ini ada ada internetnya. Nanti kamu buka ya. Kalau tidak kerja, buka aja. Jadi 1, 2 ada semua internet. Jadi jangan kan masih baru kan, belum tidak enak. Ini semua punya teman ini ada, cuman kalau orang habis meliput sudah keluar. Nanti dia datang jadi bisa dikenal. Tapi jangan yang nyanyi ya, yang ada hubungannya dengan pelajaran atau belajar mengerti ada. Ini headroomnya, headroomnya, frame-nya. Ini locking room. Locking room tahu tuh nanti buka locking roomnya seperti apa. Oke, komposisi semua gambar sudah ya. Nanti sambil kasih tahu kan teman. Oke, sampai situ dulu, boleh? Tapi lanjutkan lagi, kasih tahu lanjut teman. Dari Mojo, mulai dari Mojo tadi. Jadi kasih tahu kan saya bilang bahwa Mojo ini kita menggunakan sistem multi kamera. Terus kita menggunakan perangkat HP. Pada saat kita meliput, mengedit, mengirim, semuanya kita menggunakan namanya Mojo. Kita menggunakan perangkat HP. Ngetik naskah semua pakai HP. Mobile itu tahu apa itu mobile?
Pernah dengar tuh? Pernah dengar tuh? Mobile itu saya Inggris ya. Mobile itu bergerak. Nanti kalau lagi ajarkan teman. Om Turun sibuk sekali. Mobile ya. Mobil ya. Mungkin ada bagus juga. Mobil ya. Mobile kembali. Mobil. Jadi kalau di studio itu pernah lihat toh? Iya. Ini studionya. Studio itu pernah lihat itu dialog di studio? Dialog Iya, pernah? Nah. Ini anggaplah begini ya. Ini pembawa acara, ini narasumber. Taruhlah narasumber di sini 4, 1, 2, 3, 4. Ini pembawa acaranya ya. Berarti ada berlima ini orang. Terus ini posisi kamera ini kita menggunakan 3 kamera, 1, 2, 3. Begitu ya, kalau lihat sana ya. Mas studionya kita itu kan kecil. Dulu studionya pabriknya di sini. Karena kena tsunami belum dipakai. Dan sana itu udah layak. Sebenarnya ini namanya multi kamera. Multi kamera itu sama dengan multimedia. Multi kamera itu kita menggunakan banyak kamera pada saat live langsung ya. Jadi sebenarnya bukan hanya 3, bisa jadi 5. Ini posisi kamera yang tengah ini namanya long shot. Long shot. Shot, tahu tak? Shot, long shot. Kamera tengah itu long shot. Biasa kita pakai itu kabel kamera 2. Selalu menggunakan kabel kamera 2. Perhatikan saya dulu sedikit. Apa istilahnya? Kalau kau lihat ini pasti kau tahu apa tulisnya nanti. Toh? Tapi kalau ada yang tidak mengerti langsung tanya saja, langsung tulis. Jadi di sini kamera 1 ya. Kamera 1, toh? Terus di sini kamera 2. Tadi long shot ya. Sini kamera 3. Ini dari beberapa kamera ini kita menggunakan 3 kamera saja. Kecuali kalau musik kita bisa sampai 5 kamera. Saya anggap musik di sini. Tapi ini dialog ya. Nah, ini pengambilan gambar ini. Pengambilan gambar dari multi kamera ini 1 sampai 3 ini. Kita ngambil gambar itu namanya crossing. Crossing yang jadi yang ini ke sini. Terus yang ini ke sini. Jadi bukan dari sini ke sini. Toh? Ya, crossing namanya, crossing. Pengambilan gambarnya crossing. Terus fungsi kamera 1 ini yang ngambil narasumbernya sini ya. Sumber 1. Bisa juga ini. Kan tidak semua bicara kan? Kalaupun semua bicara, misalnya 1, 2 ini, biasa kan sahut menyahut begitu, tidak satu kali prop, akan yang satu nyaut. Jadi dia bisa tak, nah gitu. Tapi kalau saling debat begitu, ya ambil saja bertiga, 3 orang, supaya tidak capek kan, supaya cover semua itu. Tapi kalaupun seperti itu, dan bisa mengcover dari 3 orang ini,
pengarah acaranya itu alihkan ke ini. Jadi diambil semua kan ini. Nah, karena kan orang berdebat biasa saling menyahut ya, saling menyahut. Lari ke sini kamera penyelamat namanya, diselamatkan oleh kamera ini. Ya, nggak usah jabat tangan, apa musim corona. Sambil jalan ya, sambil jalan terang, karena nanti si anunya teruskan nanti si Sabila. Nah ini crossing ya, Sabila. Stop nanti orang awal-awalnya nih. Kita lanjut saja, oke? Karena Om Tiro banyak sekali kerjaan, jadi waktu itu sangat berharga bagi Om Tiro untuk pemeran. Jadi pengambilan gambarnya crossing ya, crossing. Tadi. Ini full shot ini ya. Jadi kamera 2 ini fungsinya ini long shot, secara keseluruhan. Jadi begini posisi pengambilan gambar. Jadi ini kan dia cover semua ya kan? Gini ya. Set. Okay. Terus yang ini ke pembawa acaranya, yang ini ke. Jadi kita menggunakan multi kamera. Ini kalau di studio, kan? Ini studio. Tapi kalau di redaksi, di pemberitaan, kita menggunakan namanya ini tadi, Mojo, mobile jurnalis. Untuk apa Mojo ini? Untuk apa Mojo ini mobile jurnalis? Supaya pengambilan gambar kita itu seolah-olah seperti kita menggunakan multi kamera. Mojo itu mobile, berarti mobile bergerak, gerak sini, gerak sana, gerak sini. Artinya apa? Walaupun kameramennya itu cuman one man news, satu peliput saja. Walaupun dia satu, anggap begini ya, satu orang kameramen. Karena dia meliput, tapi dia menggunakan pelajaran yang namanya Mojo tadi itu. Dia menggunakan ilmu sistem Mojo. Nah, ketika dia disuruh meliput di satu tempat kayak begini tadi, kemarin itu kurban atau apa gitu. Ini kan banyak orang ini. Nah, posisi seorang wamen news ini tadi, dia harus mobile. Ngambil gambar itu harus mobile. Gerak sana. Jadi seolah-olah dia ini menggunakan 5 kamera. Seolah-olah dia menggunakan multi kamera. Jadi jangan hanya diam aja gini, terus gambarnya diambil. Harus bergerak. Itu namanya Mojo. Itu baru pengambilan gambar. Mojo, mobile jurnalis. Nah, Mojo ini kita semua menggunakan HP. Menulis naskah di HP, mengirim gambar di HP. Jadi jurnalisnya itu tidak kemana-mana, hanya di tempat acara itu. Dia kelola berita itu, dia edit sendiri, semuanya dia edit sendiri, dia tulis sendiri naskahnya, terus dia kirim ke satu stasiun terminalnya ya, kayak di sini. Jadi dia ada kemana-mana, cuma di tempat acara itu dia kirim, dia sudah edit dan seterusnya kirim ke sini. Prosesnya namanya menggunakan Mojo, mobile jurnalis. Ini kita belum masuk di komposisi pengambilan gambar. Ini baru menggunakan Mojo. Jadi di HP itu ada namanya apa namanya itu? Alat penyediknya untuk Mojo itu yang standar. Nah ini tadi kita menggunakan multi kamera. Nah sekarang kita masuk sedikit di komposisi pengambilan gambarnya. Tadi kan belum ada gambaran bagaimana pengambilan gambar kan, karena katanya mobile. Tapi komposisinya bagaimana sih? Nah, kan komposisinya itu anggaplah ini podium ya, anggaplah ini podium. Terus di sini Pak Bupati bicara, Bupati Donggala. Tahu Bupati Donggala kan? Naguri, yang Naguri itu. Tahu? Tahu dia itu.
Jadi ini podium ya, Pak Kasman Lasal lagi memberikan satu sambutan, anggaplah begitu. Jadi pengambilan gambar itu, jadi pada saat Pak Kasman Lasa ini, Pak Bupati ini memberikan satu materi di jadi seorang jurnalis ini harus bergerak mendekati Pak Bupati, tapi bukan batare jenggotnya Pak Bupati. Jadi jurnalis itu memiliki wewenang hak peliput di mana saja. Misalnya kalau ada orang menolak, kita punya apa? Dilindungi oleh undang-undang. Kalau sebagai seorang jurnalis itu dilindungi oleh undang-undang. Misalnya jangan gitu. Oh, boleh, kami punya undang-undang untuk meliput acara membangun. Berarti ada apa-apanya nih? Kok kami dilarang meliput? Nggak boleh, Pak. Nah, jadi pada saat kita datang, posisinya Pak Bupati di podium ya. Posisinya Pak Bupati di podium ini. Jadi pengambilan gambar itu ada namanya. Nah, ini perlu ditulis medium shot. Medium shot. Sambil tulis, saja. Kau tulis. Karena nggak bisa kau ingat nanti. Harus ditulis. Medium shot itu pengambilan ini deh. Pengambilan gambar. Nah, betul. Kapan pukulnya? Sudah Pak, kemarin saya pelajari juga. Di internet? Iya. Oh, ya, pengambilan gambar dari batas sekitar di sekitar pusat ini ke atas. Medium shot. Terus ada lagi namanya medium close. Close. Oh, mana batasnya? Kita ada batas ini ya, batas dadanya kita ini. Itu agak medium close up lagi. Medium shot, medium close up. Terus ada lagi namanya geni shot. Geni, apa geni? Pengambilan gambar batas lutut. Geni shot. Ya, apa deh? Bahasa Inggris geni shot. Batas lutut ya? Nah, lutut. Geni shot berarti pengambilan gambar batas lutut. Jadi mengambil orang lagi berdiri itu sampai batas lututnya. Geni shot, ya? Geni ya, shot. Kemudian ada namanya full shot. Full shot. Full shot sampai batas ke kakinya itu sampai full, kelihatan semua sampai apa di sekitarnya itu dia. Sendalnya itu kelihatan ya. Itu namanya full shot. Full shot. Terus ada lagi namanya long shot. Jadi bukan lagi hanya batas sendalnya, tapi mungkin ada pohon, ada apa di sekitarnya diambil semua. Full shot, long shot. Terus. Oke. Ini Pak Bupati lagi posisi di podium. Bupati posisi podium. Jadi ada etika pengambilan gambar kalau kita mengambil objeknya itu manusia. Etikanya itu apa? Jadi ada lagi nama etika pengambilan gambar itu ada namanya lagi istilahnya itu high shot. High. Pengambilan gambar dari agak ketinggian gitu. Ada namanya apa? Oke. Ini deh. Ini kita masuk di sini. Sini, lihat sini. Kan tadi sudah berfoto, sekarang dekat-dekat sini. Terus ikut. Nah ini, kamu bikin begini. Waalaikumsalam. Ini, kita masuk di sini ya. Ya. Pernah? Pernah. Tadi itu bilang belum. Kira nggak sabunnya pakai cara lain. Oh, cara ini saja. Oh ini enggak. Nah itu teman-teman cuma saya kasih tahu kalian. Nah, saya tahu aku yang biru. Banyak sekali yang biru punya kerja kalau hari Jumat.
Yang lain sudah tahu ini cara ini? Belum ya? Oh. Nih, ya toh? Kenapa bisa connect? Karena baru Ya. belum kasih keluar. Enggak, ini yang teman anu. Belum dikasih keluar berarti pertanyaannya. Oh iya. Oh. Tahu enggak caranya adik-adik? Hah? Belum, Pak. Oh. Jadi kamu orang ini memang tahap pelajar. Kenapa SMK itu dibilang SMK bisa? Jadi semua harus bisa. Jadi tahapan belajar sudah seperti ini. Jadi jangan lagi tidak bisa, yang begini-begini. Ini SMK wajib yang kayak gini-gini. Ini apa ini deh? WhatsApp. Kalau Sabila sudah tahu ini ya. Sudah. Yang lain kayaknya rupanya belum tahu. Tapi ini wajib bagi seorang. Ini WhatsApp ini. Om Tiro masuk di penyiar ya. Ini penyiar. Ya kan? Jadi nulisnya di sini. Nah, dia semua. Tapi Sabila kasih tahu kan caranya. Connect ke sini. Kasih tahu kan karena ini ilmu sangat bermanfaat bagi namanya jurusan SMK. Karena banyak anak SMK itu yang jarang-jarang belajarnya begitu. Padahal ada kesempatan yang banyak di sekolah. Nah, tadi kan yang kita apa tadi ya? Yang kita rekam itu ya? Kita rekam di WA tadi. Dia kan apa yang kita bilang itu dia langsung bentuk tulisan. Ya enggak? Begitu bentuk tulisan tadi itu, dia kan masuk ke sini. Ini kan ada ini. Oh, bukan ini ya? Bukan voice anu ini ya. Voice tulisan ya. Di sini enggak ada ya kan? Kan dia menggunakan yang begini. Ya. Nah, anggaplah di sini ya, Om Tiro ambil salah satu apa di sini. Om Tiro ambil anu di sini. Misalnya jadi di sini bisa ngoreksi ini kan, nah, tuh kan ada pernah melakukan kayak begini, kan ambil kan copy masuk di dalam ini ya enggak, masukkan nih sini wajib ini bagi anak SMK. Ini ilmu yang bermanfaat untuk semua orang, tapi walaupun sederhana tapi bermanfaat bagi semua orang. Kalau yang belum tahu kan begitu cerita. Nah, tadi kan Om Tiro paste di sini kan. Nah, tuh yang dari WA kan? Itu? Oh. Yang dari WA juga di sini bisa dikirim ke sana. Copy, ya kan? Masuk ke sini. Ya enggak? Nah, tuh. Nah. Paste. Tinggal kirim. Tapi jangan dikirim nanti heran kalau dibahas orang ini. Kan cuma dicoba kan. Harus tahu ini deh. Dari sini ke dalam internal komputer, dari internal komputer ke WA. Bisa mengerti? Misalnya gurunya itu menyuruh apa begitu. Tolong dikoreksi Pak, ini naskah saya. Kirim. Koreksi, baru kirim ulang. Hasil koreksinya apa? Sudah. Seperti itu. Sudah. Oke, sampai sini saja dulu. Boleh? Nanti Sabila yang melanjutkan adik. Jadi karena tadi Sabila duluan datang. Terus Om Tiro ini kan banyak sekali tidak punya waktu. Makanya waktu itu sangat berharga. Nanti Sabila lanjutkan kepada kamu namanya Mojo. Jadi pelajaran ini hari namanya Mojo, Mobile Journalist. Oke, terima kasih banyak sudah mengikuti arahannya Om Tiro pagi ini.
nanti dilanjutkan sama Sabila. Tapi Om juga tidak kasih apa-apa sama Sabila. Sabila hanya memberikan ilmu. Nah, Om juga kasih. Oke, Sabila. Ya, terima kasih banyak. Aku tidak mau diajak orang. Iya. Semuanya, pokoknya semuanya, sistemnya. Tapi jangan menggunakan orang punya, kamu antara intern kamu saja. Nanti mengirim naskah begitu, pilih situ di meja deh. Ini kertasnya Sabila belajar dari guru dong. Sabila belajar dari guru. Siapa namanya? Suci. Yang mana Suci? Suci. Ini Uci. Sabila. Karena Suci lambat, terpaksa kau harus berburu sama Sabila. Kau harus berburu sama Sabila. Dulu. Harus ikut saya dulu, setelah masuk. Harus berburu sama Sabila. Kau dulu. Sabila. Sabila, kalau bisa
tulisannya Sobi.